Pada suatu malam, beberapa orang berkumpul dengan tujuan yang berbeda-beda. Merasa cukup aman untuk mengabaikan risiko. Hingga sebuah tindakan penegakan hukum menghentikan semuanya. Dan membuka rangkaian proses yang tidak lagi bisa mereka kendalikan. Malam menjadi ruang yang sering disalahartikan sebagai tempat aman. Di saat kewaspadaan menurun, keputusan diambil tanpa pertimbangan panjang. Woi Vin, lu yakin ini aman? Ini tempatnya sepi banget. Aman lah, kita kan nggak ngapa-ngapain. Pakai doang kok, nggak ada ngedarkan. Cepet, jangan lama-lama di sini. Jangan panik, santai aja. Nanti kalau panik takutnya ketahuan. Polisi, jangan bergerak. Ampun Bu, ampun. Tirok, tangan dikepak semuanya. Berhenti! Saya cuma disuruh Pak. Demi Tuhan. Diam Syah. Cepet juga kalian. Dan kamu terlalu santai buat orang yang ditangkap. Mereka digiring ke kantor polisi, menuju ruang-ruang tempat di mana pertanyaan akan menentukan nasib mereka. Woi Vin, ini serius ini. Ya iyalah, masa bohongan nih mah. Kita jujur aja kan? Iya, kita nggak ada jalan lain buat keluar dari masalah ini. Ya udah. Operasi penangkapan hanyalah awal. Setelah itu, ketakutan mulai bekerja dengan caranya masing-masing. Kalian tahu kan konsekuensinya? Kita tahu kita salah, Bu. Tapi bukan kita yang jual. Kita mau direhabilitasi aja, Bu. Masa depan kalian tergantung kejujuran kalian sendiri. Kalian itu siapa? Saya cuma kurir, Pak. Kami ini cuma bawahan. Boleh itu juga tetap berjalan tuh gak sih? Udah rumah saya, Pak. Saya benar-benar cuma nganter doang. Aduh, gimana sih kamu? Gue ini gak bisa nentuin lo punya hukuman dan masa depan lo. Tapi yang penting gue bisa jamin kalau lo punya masa depan itu bisa lebih cerah kalau lo stop sekarang. Ketika kasus sampai ke pimpinan, persoalannya tak lagi sederhana. Hukum, kekuasaan, dan kepentingan mulai saling berhadapan. Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Ya sudah jelas lah, anak buah saya cowok. Atau karena kamu terlalu percaya diri? Setiap kasus selalu sama. Yang kecil selalu merasa takut. Yang besar selalu merasa sangat tenang. Jika aku lengah, hukum bisa menjadi permainan. Tapi jika aku terlalu berani, terlalu keras, keberanian akan terkubur. Di titik ini, kebenaran sering dinegosiasikan. Tidak semua orang datang untuk mengaku. Sebagian datang untuk menawar. Sama rasional aja lah Pak. Hukum tidak berdiri di atas rasionalitas, tapi di atas keadilan. Saya bisa membuat nama Bapak besar dan jalur yang sangat mudah. Dan kamu minta apa? Ringankan saja hukuman saya Pak. Kamu berani-beraninya kamu menawar hukum negara. Saya hanya melakukan hasil. Saya sudah lama bermain di dunia ini. Jika saya jatuh sendirian, mereka yang di atas akan tertawa. Pak, penggunaan siap direhabilitasi. Baik, Kamu masih idealis. Kalau bukan kami, siapa lagi yang menegakkan hukum? keputusan kami sudah bulat. Kamu tetap akan dipidana sebagai pemimpin jaringan, sedangkan Chelsea dan Justin tetap akan dipidana sebagai pengedar. Menangkap satu orang tidak selalu menuntut kejahatan, tapi melepaskan satu orang tahanan adalah mengkhianati negara ini. Setiap keputusan selalu menyisakan konsekuensi, baik bagi yang ditangkap maupun bagi mereka yang menegakkan hukum. Jadi itu gak ada yang mualah ya? Iya, kamu akan kehilangan jaringan besar, dan saya akan kehilangan kesempatan besar. Kamu juga yang rugi. Keduanya meninggalkan ruang itu dengan kerugian masing-masing. Hukum menang, tapi belum sepenuhnya, dan permainan di luar tetap berjalan tanpa mereka. Kasus ditutup, tetapi persoalan tidak selalu berakhir. Yang tersisa hanyalah hasil dari pilihan yang telah dibuat. Saya cuma mau hidup, Pak. Gara-gara saya, dulu juga kokoh. Kasus ini selesai,
Tapi dunia tetap sama, tidak adil, tidak bersih, dan siapapun yang tersisa harus menghadapi kenyataan itu sendiri.